Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ahmad Maros. Sebelum menyaksikan video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saya pun bersemangat untuk berbagi video kepada rekan-rekan. Malam ini saya akan berkolab dengan senior saya, sahabat saya, teman saya, yang nantinya dia akan bercerita sedikit pengalaman di sebelum dia menjadi security dan lain-lain sebagainya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa di like, comment, and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, malam ini saya sudah bersama teman saya dan sahabat saya, senior saya, dan kita langsung bertanya-tanya namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, pekerjaan sebelum terjun di dunia satpam apa. Kita akan tanya-tanya langsung ke dia. Oke teman-teman, tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita tanya-tanya beliau. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sehudin. Tempat tinggal saya sekarang di Sudiang. Bisa saya sedikit buka pengalaman sebelum saya kerja, maksudnya sekarang ini jadi profesi satpam. Iya. Sebelumnya saya kerja di kawasan namanya itu Kima 14, itu pergudangan ikan. Jadi sana selama saya di sana itu 4 tahun bagian produksi, dan itu bagi saya ya pengalaman lama lah. Iya. Terus kenapa bisa langsung terjerumus di dunia satpam begitu? Ya itu awalnya Ya. saya selalu nongkrong atau curhat lah di tempat kerja saya dulu di Kima itu bersama satpam itu, entah itu orang tua maupun anak muda. Jadi saya berminat di situlah. Iya. Istilahnya dari ini ya, dari pos penjagaan akrab dengan salah satu petugas keamanan di sana. Akhirnya berpikiran untuk saya juga mau begitu ya. Siap, alihkan profesi Alihkan gitu. profesi, Maksudnya cari pengalaman yang lebih luas lagi gitu. Tapi sebelumnya, karena kan di dunia satpam ini kan ada dua macam. Ada yang istilahnya bahasa kami di sini di Bugis Makassar, Siap. apang. Siap. Apang, dan ada pun namanya satpam begitu. Kalau misalkan satpam itu dia sudah diregistrasi di Polda begitu, dan dia sudah mengikuti masa pendidikan Diksar Gada Pratama, dan kalau bahasa gaulnya di Bugis Makassar yang dibilang apang itu bisa dibilang belum terregistrasi Betul. di Polda. Betul. Awalnya itu pada saat ingin menjadi satpam, Betul. apakah Bapak mengikuti pendidikan dulu atau masuk di salah satu outsourcing tanpa mengikuti pelatihan Diksar Gada Pratama? Siap. Ada dulu rekan saya, dia mengatakan bahwa kalau mau jadi satpam itu harus mengikuti diklat ataupun program pendidikan. Ya. Supaya lebih
lebih tahu, lebih menjamin dari perusahaan itu untuk penjagaan masalah maupun keamanan. Itu suatu bentuk dari permintaan dari perusahaan. Sehingga kenapa adanya pendidikan atau diksar itu memang kita wajib sebagai satpam, kayak keamanan kita sekarang ini. Lebih jelasnya lagi tuh kalau masalah pendidikan, bagi saya harus memiliki Garda Pratama, Pak. Begitu ya. Siap. Jadi sebelum terjun di dunia satpam berarti Om ini diksar dulu baru terjun masuk ke pendor-pendor begitu. Siap. Awal saya memasuki setelah diksar itu coba saya cari artinya lapangan kerja, entah itu vendor kah apa. Dan biasanya saya punya pengalaman awal, Pak. Supaya lebih tahu namanya satpam, keamanan, penjagaan, soal penjagaan, soal patroli, soal pengawalan. Demikian juga dari perusahaan itu. Iya. Gitu. Jadi setelah itu Bapak kerja sebagai satpam pertama kalinya di perusahaan mana, Pak? Di nama perusahaan itu PT Sulawesi Mandiri Pratama. Dia artinya di bawah naungan grup Haji Kala Group. Oke. Jadi setelah Om ini, asal teman-teman tahu bahasa kami di sini cara panggilnya itu Om, itu bahasa gaul kami di sini. Makanya setiap kami itu berinteraksi itu pasti ada kata Om. Oke teman-teman, sekedar info saja sih. Jadi Om setelah bekerja di salah satu tempat yang ada di Makassar itu penjagaannya bagaimana Om? Apa yang kita jaga kalau boleh tahu di sana Om? Memang kalau awal kita bilang jenuh karena belum tahu pengalaman seperti apa gitu. Tapi kalau saya rasakan awal itu ya maksudnya memang kita kan belum ada dompet ataupun kantong pengalaman dari saya sendiri. Jadi artinya dari pengalaman itu saya ambil, oh iya mungkin seperti ini, makanya kita harus mengikuti pendidikan itu supaya kita lebih tahu lagi gitu. Iya. Jadi maksud saya begini Om, setelah Om terjun di dunia satpam, Betul. awal kerjanya di salah satu outsourcing yang ada di Makassar, terus ditempatkan di salah satu perusahaan apa itu ya Om, kalau boleh tahu? Itu perusahaan apa ya, kayak showroom mobil Pak. Showroom mobil. Siap. Betul. Berarti banyak mobil-mobil mewah ya di sana ya. Iya. Oh, setiap hari melihat kapan ya kita bisa beli nih ya. Iya. Meskipun kita ya cuma pegang-pegang saja begitu ya Om. Bahkan itu lebih apa namanya, kalau kita pengamanan itu lebih sigap Pak kalau di mobil itu, showroom mobil. Iya. Jadi bukan hanya customer saja kita, ataupun tamu, ataupun orang lagi tuh. Bahkan kita harus betul-betul lihat itu kondisinya mobil selama masih ada di dalam area showroom kita gitu. Berarti harus tingkat keamanannya jangan sampai lebih kita diperketat pakai ya. couple atau apa gitu, atribut yang semacam kayak besi ataupun tembaga, jangan sampai kita menempel di badan atau bodi mobil tersebut gitu. Takut lecet ya begitu ya. Betul. Iya. Iya sih memang sih, dan tingkat kerawanannya pun juga tinggi ya. Iya Pak. Apalagi kalau misalkan malam begitu ya. Iya. Takutnya entah. Makanya ada kan SSB.
Apa itu Om? Kalau boleh tahu itu SSB Kalau itu bahasa apa? Makassar itu center bela. Oh, begitu ya, SSB ya. Iya. Center bela teman-teman. Iya. Istilahnya kami di sini center bela. Oh iya 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 iya, begitu. Betul. Setelah itu kalau boleh tahu Om, berapa tahun Om di sana? Di salah satu vendor itu Om. Kurang lebih 1 tahun. Hmm, Kurang lebih di vendor yang ada di Makassar itu, Pak. 1 tahun. Siap, betul. Terus kalau boleh tahu Om, kenapa bisa keluar dari salah satu vendor itu? Apakah entah tidak diperpanjang kontraknya atau secara ini apa ya, resign begitu? Ya kalau pribadi saya present. Alasannya? Alasannya mungkin apa ya? Alasan sih seperti alasan itu Sudah tidak tergantung, nyaman iya, ya, sudah tidak betul. nyaman ya di sana. Iya. Oh begitu. Heeh. Terus setelah itu kemana lagi Om? Masih di dunia satpam gitu ya? Masih saya terus terang mungkin baru ya, baru. Jadi satpam itu 3 tahun lah. Dari tahun 2017 kan kebetulan saya pendidikan itu tahun 2017. Itu kan teman-teman dia lebih senior daripada saya. Siap. Saya saja selesai diksarnya tahun 2018, bahkan angkatan 21 pula. Setelah itu di mana lagi Om? Lanjut Om. Setelah dari vendor di logistik Logistik apa itu? kayak apa logistik penyewaan klosterik yang ada Oh. di Makassar. Maksudnya ini masih di dunia satpam atau Masih di dunia Iya, satpamnya? masih. Artinya Om di sana bertugas di sana ya? Betul. Ya ya ya. Ya. Terus kisahnya di sana Om bagaimana? Kalau kisah ya namanya kita pengamanan ya. Kadang kita ada namanya penekanan dari bos atau Iya iya iya. perintah yang tidak jelas biasa. Kan seperti itu. Betul loh. Siap Nah, siap. ya maklumilah. Itu pun jadi alasan. Mungkin sudah tidak betah kayak tadi. Iya iya iya. Iya. Terus Om sudah 3 tahun ya Siap, betul. terjun di dunia satpam. Betul. Pertanyaannya Om, Ya. pernah tidak Om menangkap pencuri langsung begitu? Oh, terus terang selama saya jaga dari tahun 2017 itu belum pernah. Belum pernah Belum ya? pernah. Aduh. Dari pergerakan pencurian itu. Ya selama SSB-nya masih terpantau aman. Iya. Betul. Tapi memang alhamdulillah selama saya jaga tidak ada urgen atau emergensi. Emergensi ya. Iya. Setelah itu Om, setelah di yang kedua tadi itu Om kan merasa tidak nyaman lagi. Iya. Terus kemana lagi Om? Masih di dunia satpam atau Masih. beda profesi? Masih. Kalau profesi mungkin berat ya dari pengalian profesi satpam ya. Karena kita sudah menjiwai ceritanya, Pak. Oh gitu ya. Iya. Ini sekarang masih profesi satpam. Satpam. Iya. Tapi Om, pertanyaan saya nih, pernah tidak Om bercita-cita untuk menjadi satpam begitu? Kalau pikiran saya dulu di cita-cita itu tidak ada, Pak. Tidak ada ya Siap. bercita-cita Betul. untuk. Tidak ada. Ya maka dari itu saya pun berpikirannya begitu. Iya. Pada saat kita sekolah dulu kan pasti kita ditanya Iya. cita-citanya apa. Iya. Pasti antara kalau bukan guru ya dokter, kalau bukan Iya. dokter ya polisi, Betul. polisi atau tentara begitu. Betul. Tidak ada yang berpikiran untuk Iya. menjadi satpam begini ya. Betul. Cuma bedanya ya lambang kita beda gitu. Ya mungkin itu kan dulu, Iya. mungkin sekarang karena Iya. sudah zaman now begitu ya. Betul. Sekarang banyaklah yang ingin menjadi satpam begitu. Ya banyak. Kalau bahkan dari letting sekolah SMP dulu teman saya pernah bertanya bagaimana kalau di dalam
pendidikan itu selama 30 hari. Saya bilang enak. Gitu ya. Iya. Saya bilang enak. Enaknya apa tuh Om? Ya enaknya kita dapat ilmu soal penjagaan. Penjagaan. Iya. Antara 11-12 lah dengan Polri ya. Ya, karena kita memang dari Perpanjangan tangan dari Polri. Iya, betul. Iya. Iya. Oh gitu ya. Siap. Saya pun juga Om begini, banyak sih yang bertanya kepada saya Iya. pada saat kamu pendidikan di sana gimana? Apakah menyiksa atau bagaimana? Saya bilang, oh sangat menyiksa. Kalau itu tidak perlu ditanya, Pak. Kami sudah merasakan. Siap, itu sudah, aduh. Maka dari itu sih. Iya, Jadi sampai sekarang masih profesinya satpam ya? masih. Iya, iya. Oke teman-teman, demikian wawancara saya bersama teman saya, sahabat saya, senior saya, Om Syekhuddin, yang telah berbagi cerita tentang pengalamannya di dunia satuan pengamanan satpam. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, komen. Om, Oke, sukses selalu. siap. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.